Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aywardani, NIM 19040, akan menjelaskan mengenai tentang systematic review yang dijelaskan oleh Prof. Bisma Murti pada kuliah kamu. Meta-analisis. Meta-analisis adalah desain studi epidemiologi yang bertujuan mengkaji secara sistematis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif dari sejumlah penelitian terdahulu yang menjawab masalah penelitian yang sama dan bisa digabungkan atau combinable. Perbedaan systematic review dan meta-analisis. Untuk systematic review itu bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang sistematis dan didefinisikan dengan jelas untuk memperoleh jawaban-jawaban dari suatu pertanyaan atau penelitian tertentu. Sedangkan meta-analisis adalah systematic review yang disertai proses statistik untuk menganalisis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil dari sejumlah studi yang serupa. Jadi, meta-analisis merupakan bagian dari systematic review. Kelebihan meta-analisis. Yang pertama yaitu memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi. Yang kedua, meningkatkan validitas internal. Yang ketiga, memperluas kemampuan penerapan bukti atau generalizability dan validitas eksternal. Yang keempat yaitu mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer. Yang kelima yaitu mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistik. Yang keenam yaitu memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Untuk validitas internal. Validitas internal adalah kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi sasaran atau target population, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel, dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Riset yang bernilai ilmiah minimal harus menunjukkan validitas internal. Untuk validitas eksternal adalah kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi eksternal atau external population, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Manfaat riset lebih luas jika menunjukkan validitas eksternal. Alasan meta-analisis memberikan validitas internal yang lebih tinggi daripada studi primer yang pertama yaitu melakukan pencarian atau penelusuran serta secara sistematis untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan dengan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, melakukan penyaringan atau screening yang ketat terhadap artikel studi primer. Yang ketiga yaitu melakukan pembatasan atau kriteria inklusi dan eksklusi. Yang keempat, menyingkirkan duplikasi studi primer. Yang kelima, menilai kritis atau critical appraisal berbagai studi primer yang dilakukan meta-analisis, yakni menilai validitas temuan dari studi primer untuk mengurangi bias. Yang keenam, yaitu melakukan sintesis hasil-hasil studi primer dan menyajikannya secara sistematis. Apakah meta-analisis harus homogen? Pertama itu ya, ada beberapa prinsip di mana beberapa hal tidak boleh dicampur adukkan dalam suatu studi primer dan studi primer lainnya, agar tidak terjadi efek apel dan jeruk. Kesamaan merupakan prinsip untuk meningkatkan validitas internal. Lalu apakah meta-analisis harus homogen? Tidak juga. Dan meta-analisis tidak harus homogen dalam berbagai aspek. Heterogenitas memberikan nilai tambah, karena tujuan meta-analisis tidak hanya meningkatkan validitas internal, tetapi juga validitas eksternal. Kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasi. Bagaimana cara mengatasi heterogenitas? Yang pertama yaitu untuk melakukan penyaringan atau screening melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kedua, penilaian kualitas studi. Yang ketiga, analisis secara terpisah atau analisis kelompok atau subgrup analisis. Yang keempat yaitu meta regresi.
Langkah-langkah yang dalam melakukan meta-analisis yaitu ada 5. Yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian dengan IQ. Yang kedua yaitu mengidentifikasi artikel full text studi yang relevan, seperti penelusuran studi harus ekstensif, database online, artikel unpublished. Yang ketiga research get request full text, screening duplikasi, inklusi, eksklusi, dan alasannya. Langkah yang ketiga yaitu nilai kualitas studi. Dengan melakukan critical appraisal atau penilaian kritis, kualitas studi, dan heterogenitas. Yang kedua melakukan inklusi, eksklusi, dan alasannya. Langkah keempat yaitu analisis data dan ringkasan bukti. Dengan ekstraksi dan sintesis data atau meta-analisis, eksplorasi heterogenitas. Yang kelima yaitu interpretasikan temuan. Eksplorasi kemungkinan bias publikasi, menarik kesimpulan dari konteks. Heterogenitas dalam meta-analisis. Heterogenitas adalah variasi data di dalam masing-masing studi atau antar studi primer. Kebalikannya adalah homogenitas. Ukuran heterogenitas efek dan memilih model analisis. Apabila heterogenitas efek rendah dengan nilai chi-square test P lebih dari sama dengan 0,05 atau I kuadrat Julian-Higgins kurang dari 50%, maka menggunakan fixed efek model. Apabila heterogen efek tinggi dengan nilai chi-square test P kurang dari 0,05 atau I kuadrat Julian-Higgins lebih dari sama dengan 50%, maka menggunakan random effect model. Fixed effect model adalah model analisis data yang mengasumsikan hanya terdapat satu efek size yang benar yang mendasari semua hasil studi primer yang dianalisis, di mana semua perbedaan dalam efek yang terlihat dari studi primer terjadi hanya karena variasi pengambilan sampel atau sampling error dan sampling variability. Fixed effect model mengasumsikan ketiga studi yang berasal dari sebuah populasi. Random effect model adalah model analisis data yang mengasumsikan terdapat beberapa efek size yang benar dan berbeda dari satu studi ke studi primer lainnya. Dalam random effect model, efek size dari berbagai studi primer diasumsikan berasal dari sebuah sampel random dari suatu studi yang memenuhi kriteria inklusi dengan berbagai efek size yang benar, sehingga disebut random effect. Random effect model mengasumsikan ketiga studi yang berasal dari tiga populasi yang berbeda. Subgrup analisis. Analisis kelompok atau subgrup analisis adalah menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok-kelompok atau subgrup, biasanya dengan tujuan untuk membuat perbandingan antar kelompok, untuk memeriksa hasil studi primer yang heterogen, atau untuk menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, apakah efek paparan lebih besar pada laki-laki daripada perempuan? Pada subgrup analisis, peneliti menduga bahwa studi primer yang dilakukan meta-analisis bukan berasal dari sebuah populasi keseluruhan, melainkan dari populasi-populasi yang berbeda. Kelemahan meta-analisis. Yang pertama yaitu GIGO, garbage in dan garbage out, sampah masuk, sampah keluar. Validitas hasil meta-analisis tergantung dari validitas masing-masing studi primer. Bias yang bertalian dengan pengumpulan data studi primer untuk sebagian di luar kendali peneliti meta-analisis untuk mengontrolnya. Sebagian lainnya bisa dikendalikan lewat critical appraisal. Yang kedua, apple dan orange effect. Efek apel dan jeruk. Kecenderungan peneliti meta-analisis untuk mencampur adukan segala estimasi efek dari berbagai studi primer yang heterogen. Untuk mencegah efek apel dan jeruk, penting untuk menerapkan screening, kriteria inklusi dan eksklusi, dan melakukan penilaian kualitas. Yang ketiga yaitu publication bias. Kecenderungan peneliti, editor, dan penerbit untuk menerbitkan hasil studi primer yang menunjukkan efek signifikan, khususnya sering terjadi pada studi dengan besar sampel kecil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.